Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Hembusan itu memburu-buru di belakang Ane, Gan. Dan akhirnya Ane gak kuat, Gan, untuk menahan rasa ingin tahu Ane. Ane pun menengok ke belakang. Ternyata salah satu dari mereka ada di belakang Ane, Gan. Ane cuma inget mukanya hitam legam. Rambutnya seperti sapu injuk, bersasak-sasak gitu, kusut gak karuan. Cuma itu aja yang Ane inget. Dan selanjutnya Ane pingsan, Gan. Semuanya gelap. Dan ini yang Ane harapin sebenarnya, Gan. Akhirnya Ane pingsan juga. Ane terbangun karena suara lolongan-lolongan yang saling sahut menyahut. Ane coba ngelihat kanan kiri Ane. Alangkah terkejutnya. Ane bingung ada di mana ini. Kok beda dari lokasi yang sebelumnya? Ane berada di tanah lapang yang agak luas. Sekeliling Ane itu kayak bukit-bukit, sama sekali nggak ada pohon-pohon. Mirip kayak wallpaper Windows XP. Dan yang namanya Bliss, Ane bener-bener sendiri di sana, Gan. Kabut tebal sudah tidak terlihat lagi. Ane bingung nyari-nyari Mas Burhan, Pak Nova, dan Mas Galih. Mereka tidak ada di sekitar Ane. Refleks Ane nyari lokasi yang agak tertutup, yaitu di bawah semak belukar di sebelah kiri Ane. Barang-barang Ane semuanya nggak ada, Gan. Cuma ada diri Ane doang. Ane coba lihat jam tangan. Asem. Jam masih menunjukkan pukul 4.15. Ini berarti Ane belum keluar dari dunia mereka, Gan. Gak lama kemudian Ane mendengar suara seperti kentongan, Gan. Tapi bukan kentongan yang kecil dan pendek. Kalau itu kan suaranya nyaring ya, Gan. Tapi kayak baskom gede digebuk-gebuk. Mirip banget kayak tukang ember keliling tuh loh. Kalau ngegebuk baskom atau embernya, buk, 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 buk. Suaranya dari arah atas bukit, Gan. Ane makin ngeringkuk dengar suara itu. Apalagi ini? Aduh, mana yang lain? Gak ada. Setelah terdengar suara kentongan itu, perlahan suara lolongan pun hilang. Seperti sebuah tanda ada yang memanggil mereka, Gan. Tiba-tiba aja ada yang narik bahu kanan Ane dari semak. Kenceng banget, Gan. Jantung Ane udah mau copot. Ane kegelapan. Muka Ane tersangkut-sangkut di dalam semak. Ane semakin menjauh ditarik ke dalam semak itu. Kaki Ane sakit banget, kesangkut akar dan duri-duri tumbuhan yang ada di sana. Dan gak lama tarikan itu berhenti. Sejenak Ane ada suara berisik ke Ane. "Kamu jangan berisik, ini kami." Astaga. Ternyata yang narik Ane adalah Mas Galih, Gan. Seneng banget Ane. Di sana juga ada Mas Burhan dan Pak Nova. Lega rasanya. Mas Burhan dan Pak Nova memeluk Ane erat-erat. Kayak orang sudah lama gak ketemu. Ane bingung. Ada apa ini? Ane penasaran, kan, apa yang terjadi pada diri Ane dan teman-teman semua. Kenapa kita ada di sini? Apa hubungannya anjing-anjing berkepala manusia itu tadi? Ane bingung apa yang terjadi dengan kami. Ane akhirnya jelasin oleh Mas Burhan. Tidak lama setelah Ane pingsan, ternyata salah satu anjing yang menemukan tempat Ane, dia menarik-narik Ane ke tengah lokasi peristirahatan tadi, kan. Nah, teman-temannya semua yang akhirnya tahu dan ngebawa Ane pergi. Mas Burhan ngeliat pada saat ini Ane dibawa oleh mereka, dan akhirnya Mas Burhan, Pak Nova, dan Mas Galih mengejar Ane, kan. Anjing-anjing ini membawa Ane ke arah pos 3. Tapi
Ada yang aneh nih Gan. Menurut Mas Burhan, awalnya Ane dibawa dengan cara menyeret. Tapi pada saat mereka mengejar Ane, katanya Ane digotong oleh orang yang badannya gede-gede Gan. Jadi anjing itu jadi-jadian. Istilahnya kalau yang umum itu kan babi ngepet ya. Nah kalau ini anjing jadi-jadian. Singkat cerita, sampailah pada lokasi Ane sekarang, yaitu hamparan luas yang penuh bukit-bukit ini. Anjing tersebut sudah berubah semua menjadi manusia Gan. Yang 5 lari menuju ke arah bukit setelah sebelumnya menjatuhkan Ane di tanah. Yang satu lagi ngajak Mas Burhan duel Gan. Intinya Mas Burhan kalah dan lari ngumpet ke semak-semak ini. Mas Burhan kira Ane lanjut dibawa ke atas bukit. Tapi ternyata tidak. Mereka meninggalkan Ane begitu aja di hamparan sabana ini. Dan kemudian Ane sadar. Dan Mas Galih segera menarik Ane ke dalam semak-semak. Ternyata posisi kami sekarang ini malah sudah menuju pos 4 Gan. Yang artinya ini kalau kata-kata Mas Galih sih nggak sampai-sampai kalau lagi kita nyampe di puncak. Mas Burhan kemudian menanyakan ke kita semua, apa kita mau melanjutkan ke atas? Karena feeling dia bahwa semua ini jawabannya ada di atas bukit sana. Semua teka-teki ini akan segera berakhir kalau kita naik ke puncak sana. Kita semua pun sepakat untuk memberanikan diri naik ke puncak. Mas Burhan, Mas Galih, sebaiknya kita lewat jalan mana yang tidak mudah terlihat dan bisa paling cepat naik ke puncak? Mas Galih, di depan sana ada jalan setapak Mas. Kita melalui celah bukit sana. Biasanya spot itu dijadikan oleh para pendaki untuk mendirikan tenda. Tapi ya itu, daerah sini terbuka semuanya Mas. Gak ada yang tertutup seperti di jalur pos-pos sebelumnya. Mas Burhan, wah gak ada jalan lain ya? Pak Nova, Anda siap? Pak Nova, sudah kepalang tanggung. Saya akan menyelesaikan semuanya dengan segala resikonya. Akhirnya kita berempat berjalan menelusuri perjalanan menuju puncak. Sabana ini sungguh indah. Walaupun di tengah kegelapan, kenapa saya bilang indah? Saya melihat banyak bunga liar yang tumbuh di tepi-tepi jalan setapak. Dan lagi jalan setapak ini yang paling rapih jika dibandingkan jalan setapak lain yang pernah kami lewati. Jalanannya pun tidak naik turun dan tidak berbatu. Kami semua waspada melihat ke kanan dan kiri. Namun kami semua berasa seperti diawasi dari atas bukit sana. 10 menit perjalanan, tepatnya di sebuah tikungan, kami menjumpai pohon besar yang cabang besarnya terbelah menjadi 2, seperti ketapel kira-kira bentuknya. Namun ukurannya besar sekali, tidak berdaun dan tidak ada cabang kecil di sekitarnya, seperti pohon yang sudah lama mati, tapi tetap berdiri kokoh. Pada saat kami melihat pohon itu, kira-kira jaraknya 50 meteran lah dari kami. Di antara kedua cabang itu, dari jauh kami sempat melihat sosok yang sedang duduk di sana. Sosoknya begitu besar, tapi kami semua memberanikan diri untuk terus berjalan, karena memang tidak ada jalan lain selain melewati pohon itu. Semakin dekat kami ke pohon, sosok itu tiba-tiba menghilang, entah kemana. Aneh sih bingung banget. Kami semua sudah terbiasa sekarang dengan penampakan sosok-sosok yang gimana tidak. Sudah berapa kejadian gaib yang kami alami bersama. Setelah melewati pohon itu, masuklah kami ke area semak-semak. Di sini nih yang bikin spot jantung. Kami melihat ada 2 tenda yang terpasang di tanah. Yang satu warnanya kuning, yang satu biru. Tenda itu saling berhadapan Gan. Kami berhenti sebentar untuk berunding. Apabila di dalam tenda itu ada orang, maka tenanglah hati kami. Tapi apabila di kedua tenda tersebut sama sekali kosong, nah itu tuh yang jadi tanda tanya besar. Kemana orang-orang itu? Akhirnya kita pun lanjut melewati tenda itu.
Pada saat kami lewat bilang permisi, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Sudahlah, akhirnya kita lewati saja tenda itu. Baru saja beberapa langkah melewati tenda, kami mendengar ada orang yang nangis terseduh-seduh dari arah tenda yang berwarna kuning. Karena kaget, kami semua lari pontang-panting ke arah depan. Aneh sambil lari terus melihat ke belakang ke arah tenda. Dan yang terjadi adalah tenda itu hilang kan. Gak ada tenda sama sekali di area tersebut. Aneh manggil Mas Burhan dan Mas Galih untuk bantu mastiin. Mereka pun juga tidak melihat tenda itu. Wah, pusing dah semua. Ternyata di sini hampir di setiap spot ada penampakan. Lanjut kan, kami berempat jalan menyusuri kaki bukit dan akhirnya sampai di suatu tanah lapang yang berkabut. Di sana hanya ada jalan setapak untuk naik ke atas bukit lain. Mas Burhan, bagaimana Mas Galih? Apakah ini jalan untuk naik ke puncak? Mas Galih, iya Mas, ini jalannya. Aneh, Mas, tapi kalau memang ini puncaknya, kok kita nggak ngeliat kelompok lain yang sudah sampai ya? Kan harusnya mereka mulai jalan potong bisa lebih cepat sampainya. Mas Burhan, bro, ingat, kita ini sekarang berada di ruang waktu yang berbeda dengan kelompok lain. Coba kamu cek lagi jam tangan kamu. Jam tangan saya menunjukkan pukul 4.15. Benar juga kata Mas Burhan. Di jam tangan saya dan Mas Galih sama-sama menunjukkan pukul 4.15. Tapi ada yang berbeda dengan Pak Nova. Jam tangan dia menunjukkan pukul 3.40. Loh, kenapa bisa beda-beda gini? Hanya Pak Nova saja yang berbeda. Pak Nova mulai gelisah. Apakah perbedaan waktu di jam tangan dia menyiratkan arti lain? Kita skip mengenai perbedaan waktu. Yang jelas akhirnya kita semua sampai di puncak paling atas. Tapi yang kita temui hanya berupa hamparan kosong saja. Tidak ada tanda-tanda kehidupan ataupun tanaman. Kosong plong. Tanah dan pasir-pasir saja. Batu juga tidak ada. Ya, kosong lah. Aneh. Mas Galih, ini puncak. Mas Galih, iya Mas, bener. Ini puncaknya. Kalau malam memang tidak terlihat apa-apa Mas. Kalau pagi sih keren banget. Mas Burhan, aneh. Perasaan tadi kita semua pasti mendengar bunyi kentongan dari atas sini. Kok ini kosong lompong ya? Lalu bagaimana cara kita mengakhiri hal-hal ini semua? Di tengah-tengah kebingungan kami, dari arah pojok depan yang menuju ke bagian bawah semak-semak, samar-samar, kami melihat sosok ibu-ibu datang berjalan perlahan ke area kami. Kami semua berdiri dengan waspada. Karena kabut yang cukup tebal, kami tidak bisa melihat jelas sosok ibu-ibu tersebut. Dia berdiri di hadapan kami dengan jarak kurang lebih 5 meteran lah di depan kami. Dia diam saja, tidak mengeluarkan kata apa-apa. Mas Burhan, permisi Bu, kami berempat sedang melakukan pendakian. Kami belum selesai. Mas Burhan berbicara. Ibu-ibu itu memotong. Ibu-ibu, saya tahu kenapa kalian ada di sini. Salah satu dari kalian mempunyai urusan yang belum selesai dengan kami. Semuanya tertegun, antara takut, segan, tapi lega. Kemudian ibu-ibu itu melanjutkan. Ibu-ibu, kamu Nova, takdirlah yang menentukan kamu kemari. Pak Nova, maafkan saya. Saya tidak bermaksud mencelakai mereka, jawab Pak Nova sambil menangis menyesal. Ibu-ibu, mereka punya nasib yang kurang beruntung, tapi itulah takdir mereka. Suatu saat nanti kamu akan menjumpai takdirmu. Saat ini biarlah menjadi sebuah awal perjalanan kamu nanti. Gunung ini bukan menjadi akhir dari ceritamu, Nova. Tiba-tiba saja dari arah belakang ibu-ibu itu muncul beberapa sosok lainnya. Langkah kaki yang sepertinya sudah aneh dengar sebelumnya.
Mereka adalah anjing-anjing yang tadi. Mereka berjejer di kanan kiri ibu-ibu itu sambil melolong sejadi-jadinya. Tapi saat ini bentuk mereka utuh, layaknya seekor anjing. Tidak lagi berkepala manusia. Ibu-ibu, mereka ini adalah anak-anak saya. Anak-anak saya yang dulu pernah menjadi bagian cerita dari pegunungan ini. Sekarang adalah waktunya kalian untuk kembali. Pergilah. Setelah ibu-ibu itu berkata, tiba-tiba saja kabut tebal menyeruak di seluruh lokasi. Seperti agan-agan kalau nonton acara pentas musik atau tarian ke nada tuh, asap-asap yang disembur di panggung. Nah, persis kayak gitu kan. Samar-samar sosok ibu itu berikut anjing-anjing mulai lenyap di telan kabut pegunungan. Angin dingin mulai berhembus kencang sekali, sampai-sampai topi tentara yang Ane pakai sempat jatuh karena tertiup. Bunyi kentongan kembali terdengar, namun kali ini iramanya cukup cepat. Gak lama setelah itu semuanya terang benderang. Udah kayak subuh lah. Sinar matahari udah mulai terlihat menembus awan dari sebuah timur bukit yang tadi. Buru-buru Ane coba lihat jam tangan. Dan benar saja, waktu sudah menunjukkan pukul 5:15. Kalau di atas gunung jam segini aja udah cerah kan. Gile. Berarti perjalanan dan pengalaman yang banyak banget itu cuman memakan waktu 1 jam saja. Padahal berasa lama banget. Ane coba lihat di sekeliling Ane. Ternyata memang pemandangan keren banget kan. Dari atas puncak ini kelihatan jejeritan gunung di depan Ane. Kalau kata Mas Gali sih satu-satunya adalah Gunung Merbabu kan. Keren banget, kayak di lukisan-lukisan Jepang yang temannya pegunungan dan awan itu. Tapi kok nggak ada tanda-tanda dari kelompok lain ya yang sudah sampai di atas sini. Tapi baru aja Ane mikir kayak gitu, nggak lama dari arah bawah mulai kelihatan rentetan kelompok lain kan. Pertama kelompok 3, disusul kelompok 4, kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 1 adalah kelompok awal Ane kan. Mereka semua kaget, kok kita bisa sudah sampai duluan, padahal kan kita berempat jalan paling belakangan. Dan mereka padahal sudah lewat shortcut. Kami berempat cuma bisa nyengir aja sambil ngelus dada. Mudah-mudahan yang lain gak ada yang ngeh dan nanya ke kita macam-macam. Setelah semua kelompok berkumpul, kami adakan acara kecil-kecilan lah sampai pukul 6 pagi. Dan dilanjutkan istirahat sampai dengan pukul 11 siang. Karena mereka butuh tidur dan istirahat, sebelum pagi tidur Ane sempet ngelirik ke arah kumpulan ranger. Di sana Ane ngeliat Mas Galih kayak di forum gitulah. Nggak tahu yang mereka omongin apaan. Yang jelas Ane tahu, mereka semua tahu sama tahu atas kejadian yang semalam menimpa kami. Gak lama Ane pun terlelap. Saking ngantuknya Ane nggak denger lagi dah Mas Burhan ngomong apaan. Dia dan Ane tidur di satu tenda. Sedangkan Pak Nova pada saat acara kumpul-kumpul tadi sudah minta turun lagi, diantar oleh beberapa ranger. Kayaknya dia udah trauma berat di sini dan minta buru-buru pulang. Pengawalan direksi juga sudah disiapkan menjemput Pak Nova. Mereka sudah standby di pos 2 dan 3. Dengar-dengar sih dari teman-teman gak tahu gosip apa bukan. Katanya Pak Nova dijemput di area kantor pemancar. Di sana kan laharnya agak luas. Dijemput pakai helikopter SAR kan. Bagi agan-agan yang mikir ini udah ending, belum ya kan. Ane kan udah bilang bahwa perjalanan pada saat menuruni gunung ini walaupun di pagi hari tetap aja serem kan. Walaupun di siang hari tapi kondisinya mendung dan hujan besar. Ane dan Mas Burhan jalan turun hanya berdua kan. Niatnya sih bener, pengen lebih dulu nyampe di base camp, jadi bisa mandi dan istirahat lebih dulu. Ternyata kenyataan berbeda kan. Kita berdua nyasar ke arah lain. Ane inget banget bangun tidur tuh jam 10-an, lebih dikit lah. Gelisah Ane tidur. Ane buka mata, Mas Burhan lagi beres-beres tasnya dia.
Terus dia nyuruh Ane langsung beres-beres juga. Kalau Ane mah dari awal nyampe di tenda gak pernah buka-buka tas atau ngeluarin barang, nyampe langsung ngelomprok. Mas Burhan bilang kalau panitia memperbolehkan rekan-rekan yang ingin turun duluan, ya silahkan turun saja. Yang penting semua nanti ngumpul di base camp dulu sebelum masuk dalam bis. Nah, Ane pun langsung bergegas dah tuh kan. Kami berdua cuma pamit ke ketua panitia dan ranger yang ada. Karena kami cuma berdua, ranger merasa tidak perlu untuk memandu kita. Lagian jalan yang kita lewati ya itu-itu aja kan. Oke lah, kami berdua pun langsung cus. Trek pertama, kami adalah melewati sabana indah yang tadi malam kami lewati. Swear gan, itu sabana sebenarnya indah banget. Rumputnya warnanya kuning menghampar gan. Banyak bunga-bunga liar yang tumbuh di sisi kanan kiri jalan. Teriknya matahari gak berasa gan. Udaranya sejuk pisan. Untuk berusaha melupakan kejadian semalam, Ane dan Mas Burhan nyanyi-nyanyi lagu sambil ngudut. Sayang Mas Burhan gak ngudut sih, jadi kurang pol menikmati suasananya. Perjalanan menuruni gunung memang tidak seberat saat mendaki kan, pastilah ya. Tapi otot kami lebih pegel karena menahan badan. Ane melihat dengan jelas. Sekarang pohon besar yang bercabang dua itu, ternyata pohon itu sepertinya pernah tersambar petir. Soalnya Ane lihat batangnya warnanya abu-abu gosong gitu kan. Itu cuma satu-satunya pohon di area ini. Selebihnya semak belukar. Feeling Ane sih itu tempat ngumpet Ane dan yang lain waktu ada bunyi kentongan. Itu semak perasaan dalam, ternyata pendek kan. Tingginya pun hanya setengah meter. Kalau main petak umpet di situ pasti ketahuan dah. 15 menit perjalanan akhirnya kami sampai di sebuah turunan curam yang berbatu. Di sini sudah mulai masuk ke pos 3. Oh, ini toh pos 3. Ada tulisannya soalnya. Pos 3 ini dipenuhi dengan batu-batu besar kan. Aneh. Bayangin waktu semalam Ane diangkut sambil pingsan. Gile. Kalau orang biasa mah pastinya nggak akan kuat ya. Bobot Ane pada saat itu kurang lebih 70 kilo ke atas. Tapi masih di bawah 80 kilo. Kok ini turunan sumpah curam banget. Ane aja sampai pegangan sama Mas Burhan yang sudah lebih dulu menuruni turunan ini. Setelah melewati turunan yang curam, kami melalui perjalanan terjal yang masih didominasi oleh batu-batuan. Diameter dari kanan ke kiri hanya pas 2 kaki orang dewasa saja. Pokoknya bener-bener sempit dah. Pohon di sisi sudah mulai tinggi-tinggi dan di sebelah kiri ya, kalau di sebelah kanan batu-batuan yang menjulang dan ditutup semak belukar. Di sini sih aman kan sampai kita akhirnya ketemu jalanan bercabang membentuk huruf F. Mas Burhan lupa sama sekali dia itu lewat mana. Kalau yang kanan jalannya menanjak, kalau yang kiri jalannya menurun. Ane sendiri ngandelin ingetan Mas Burhan aja. Karena pas lewat sini pasti Ane lagi kondisi pingsan kan. Mas Burhan akhirnya memilih jalan yang kiri alias menurun. Karena seinget dia waktu ngejar-ngejar Ane, dia jalan tanjakan. Ya udah Ane mah ngikut aja. Makin kita menyusuri jalur ini kok makin gelap ya. Pas Ane lihat ke atas langit, asem. Udah mendung parah kan. Kayak maghrib. Gile, baru aja jalan. Cuma beberapa menit yang tadinya cerah kok jadi mendung gelap. Mulai dari sini Ane bagi cerita menjadi beberapa ya kan. Sampai akhirnya kita sampai di base camp pendaki misterius Kampung Ireng, kuburan keramat Eyang Damar. Akhirnya sampai base camp. Ane dan Mas Burhan berjalan makin jauh dari titik cabang sebelumnya. Ane berkali-kali coba mastiin ke Mas Burhan apakah memang benar jalan ini yang dilewati. Tapi menurut dia jalan ini sudah benar. Dan lagi kita sudah kepalang jauh masuk ke jalur kali ini.
Ane dan Mas Burhan mempercepat langkah sambil berharap mudah-mudahan ada sigen atau papan menunjuk jalan. Kalau di jalur pada saat pendakian memang di beberapa titik ada petunjuk jalan, tapi di jalur kali ini tidak ada sama sekali. Makin ke dalam jalur, perjalanan sudah dipenuhi dengan semak belukar yang sudah cukup tinggi. Kalau di perjalanan sebelumnya tinggi semak paling hanya 1,5 meter. Kali ini bisa lebih dari 3 meter. Bukan pohon, melainkan semak ya kan. Langit pun semakin gelap. Gemuruh petir saling menyambar yang menandakan sebentar lagi pasti akan turun hujan. Ane melihat ke jam tangan sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Ane prediksi perjalanan bisa memakan waktu paling lama 2 jam. Jadi bisa sampai di base camp pukul 2 atau 2.30 sore hari. Ane merasa cukup aneh kan di sini. Gak kedengeran sama sekali bunyi-bunyi burung atau serangga. Sama seperti awal-awal kejadian pada saat pendakian. Dan ini jalannya terus menurun. Tidak ada landai-landainya sama sekali. Tiba-tiba Mas Burhan berkata, "Mas Burhan, jalur kita sudah benar nih. Coba lihat ke atas lereng itu. Itu jalur kita pada saat mendaki," kata dia sambil menunjuk sebuah lereng yang ada jalan setapak di atas. Aneh, "Tapi Mas, kan harusnya kita ada di jalur itu dong. Ini kan turunan waktu kita megang tebing bareng-bareng. Kita salah jalan Mas." Nah, di sana Mas Burhan baru sadar. Entah logikanya Mas Burhan kenapa bisa terbalik. Mas Burhan tetap mengambil keputusan untuk terus menempuh jalur ini. Karena kalau kita berbalik akan memakan waktu lebih lama lagi. Pikiran dia adalah yang namanya turun pasti ujung-ujungnya ya di kaki pendakian. Tapi entah di mananya, ya gak berani membantah. Ane pun terus mengikuti Mas Burhan dari belakang. Kaki Ane sudah mulai pegel karena terus menahan beban tubuh dan ransel bawaan. Beberapa kali Ane jatuh terpleset karena di sini batu-batuannya cukup licin. Gak lama kemudian hujan pun turun. Ane sudah tidak sempat lagi mikir kalau kita harus berteduh. Pokoknya bagaimanapun kita harus maju mengejar waktu. Ane khawatirnya ini sama sekali tidak ada petunjuk jalan. Kalau ada matahari enak kan. Kita masih bisa nentuin di mana arah barat dan timur. Ane banyak berdoa aja semoga petunjuk dah. Gak lama kemudian Mas Burhan berhenti dan dia mengajak saya untuk melihat ke arah depan, kira-kira 15 meter di depan kita. Awalnya Ane bingung apa yang dia tunjuk. Ane coba tegas-tegasin. Wah, Ane melihat sosok seorang pendaki kan. Dia memakai jaket yang ada tutup kepalanya, pakai tas ransel berwarna merah hitam, celana training panjang berwarna hitam, dan sambil memegang tongkat yang kayak dipakai orang naik gunung itu loh kan, yang bawahnya tajam-tajam. Ane dan Mas Burhan senang bukan kepalang. Akhirnya ada temen barengan. Kemudian kami berdua pun lari bergegas menghampiri pendaki tersebut. Tapi makin dikejar kok serasa semakin jauh ya. Langkahnya sepertinya panjang-panjang. Kami coba terus mengejar kan, tapi gak keburu terus. Turunan yang curam membuat kami sangat berhati-hati untuk melangkah. Cara yang kedua adalah kami coba untuk meneriaki pendaki tersebut untuk memberitahunya agar berhenti sejenak dan berjalan bareng dengan kita. Tapi dia hanya berhenti dan menoleh sebentar, lalu jalan lagi seakan memang tidak ingin bareng-bareng sama kita. Awalnya kami berdua kira itu adalah sosok arwahnya Mas Agung. Tapi kalau dari pakaian dan posturnya tidak sama. Ya sudah, kita coba ikut aja dah dari belakang. Yang penting kita ada orang tersebut. Kami ikuti terus. Sampai pada akhirnya dia pun berhenti kan. Lah, akhirnya kita berhenti juga. Dia seperti menatap ke sebuah semak-semak di sebelah kanan dia. Seakan dia menemukan sesuatu. Waduh, gimana nih? Ini kesempatan kita mencoba mendekat sebenarnya. Ya sudah, Ane dah dan Mas Burhan
akhirnya mempercepat jalan kami untuk mendekat ke dia. Dan akhirnya kami pun berhasil tepat ada di belakang dia. Saat itu kondisi hujan cukup deras. Tapi kalau ngomong mesti agak teriak walaupun dekat. Mas Burhan, permisi mas. Mas, dari tadi kami ingin bareng dengan sampean. Saya Burhan dan ini teman saya. Pendaki itu hanya terdiam sambil terus melihat ke arah semak-semak dan Mas Burhan teriak lagi dari belakang pendaki itu. Pendaki itu sama sekali gak noleh. Dia cuma diem aja. Ane pun jadi penasaran, ikut ngomong sambil teriak. Ane, permisi mas. Mas, permisi. Kami berdua boleh bareng gak mas? Mas, tujuan ke base camp di bawah kan? Tapi pendaki itu cuma diem aja. Wah, ini penampakan nih. Gak salah lagi. Sial. Ane coba nyolek-nyolek tangan Mas Burhan untuk ngasih isyarat. Tapi Mas Burhan hanya geleng-geleng aja kan. Ya, menandakan bahwa asumsi Ane salah. Sampai pada akhirnya Mas Burhan nyentuh bahunya dia. Dan akhirnya dia nengok. Wajah pendaki ini kayak orang Arab kan. Mancung alias tebel. Ganteng dah. Tapi ya mukanya pucat berat kan. Kayak orang kedinginan. Dia memandang kami dengan tatapan kosong